Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro. Perkenalkan, kami dari tim 2 yang beranggotakan 4 orang pembicara, yaitu saya Vira Aryati, Novita Lauren Chaniago, Dwi Anggraini, dan Dila Marlina. Di video ini kami akan membahas tentang 3 topik. Yang pertama, ekonomi terbuka yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, pengangguran yang akan disampaikan oleh Dwi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi 1 yang akan disampaikan oleh Novita dan Dila. Yang pertama, ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka didefinisikan sebagai perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, seperti ekspor atau impor, baik itu barang, jasa, ataupun modal dengan negara-negara lain. Dalam modal terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem the borderless economy yang disebut dengan the global economy. Mekanisme perekonomian terbuka juga disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor. Kenapa? Karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, dan pasar luar negeri. Seperti yang kita ketahui, perekonomian terbuka meliputi ekspor dan impor. Kenapa? Yang pertama, ekspor. Kenapa ekspor? Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai suatu negara. Apabila ekspor meningkat, pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Yang kedua, impor. Kenapa impor? Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Maka, tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, perbedaan komparatif dan harga barang. Dan yang terakhir, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya, yaitu yang pertama, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. Yang keempat, pengangguran teknologi. Disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Pengangguran jenis ini ditunjukkan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7-8 per hari sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. 2. Kemajuan teknologi. 3. Keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. 4. Kurangnya pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. PHK.
7. Persaingan pasar global. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dampak bagi perekonomian negara. 1. Penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. 2. Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. 3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. 4. Menambah hutang negara. Yang kedua, dampak bagi masyarakat. 1. Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Ketiga, pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga. Yang keempat, dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat harga berlaku. Namun, agar dapat melihat pertambahan dari suatu kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan pada nilai real, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua, teori pertumbuhan neoklasik. Yang ketiga, model pertumbuhan interregional. Yang keempat, teori pertumbuhan Harrod-Domar dalam mazhab analisisnya. Selanjutnya, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor itu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, manajemen, kewirausahaan, serta informasi. Yang terakhir, model pertumbuhan slow. Model pertumbuhan slow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Materi selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input, yaitu angkatan kerja, modal, dan teknologi produksi, ke dalam output, yaitu barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabar. ZZ sama dengan F dalam kurung ZK, ZL. Asumsi penting, fungsi produksi memiliki skala hasil konstan. Skala hasil konstan yaitu skala yang mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi kita bisa meminasikan semua kuantitas dalam tiap pekerja dalam huruf kecil. Fungsi produksi YZ sama dengan F dalam kurung K, di mana F dalam kurung K sama dengan F dalam kurung K,1. Produksi marginal modal atau MPK. Kelandaian fungsi produksi. MPK sama dengan F dalam kurung K tambah 1 kurang F dalam kurung K. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja. K menentukan jumlah output tiap pekerja. Y sama dengan F dalam kurung K. Kelandaian fungsi produksi adalah produksi marginal modal. Jika K meningkatkan sebesar 1 unit, Y meningkatkan sebesar MPK unit. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu kata ataupun tulisan. Kami ucapkan terima kasih.